Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Redmi 13, HP 1 jutaan terbaru dari Xiaomi. Dan sudah pasti ini menjadi penerus dari Redmi 12 yang dimana generasi sebelumnya itu mengandalkan storage yang besar tapi harganya termasuk murah, itu kata mereka. Kali ini melalui Redmi 13, Xiaomi itu membawa tagline kalau seingat saya itu Auto Glow Up Camera, yang dimana untuk kamera utamanya itu membawa sensor 108 megapiksel, menjadikan Redmi 13 ini smartphone paling murah Xiaomi yang membawa resolusi kamera terbilang paling besar ya. Dan seperti dia untuk bagian tampak depannya, di sini ada stiker support NFC, dia warna merah, tidak warna oranye seperti warna khasnya Xiaomi. Ada 108 megapiksel super clear kamera, terus dia support 33 watt fast charging. Lalu di sini ada immersive 6,79 inch yaitu luas layarnya dengan refresh rate 90 Hz. Stylish glass back design yang artinya back covernya ini bermaterial dari kaca ya. Jadi ini seharusnya mewah. Lalu di sebelah kiri di sini ada stiker garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Lalu di sini ada Redmi 13 dan di sini dia untuk RAM-nya ini 8GB dengan internal storage itu pilihannya ada 2, 128 dan 256GB. Di sini ada chipset yang digunakan MediaTek Helio G91 Ultra. Yang dimana chipset ini bisa saya bilang sih pembaruan dari MediaTek Helio G88. Karena kalau saya baca perbandingannya di GSM Arena, CPU yang digunakannya itu sama persis mulai dari jenisnya ataupun clock speednya ya. Itu perbedaannya. Dan keunggulan dari G91 ini bisa support 108 megapiksel. Makanya HP ini ya ini membawa kamera utama 108 megapiksel. Di bagian belakang ini ada tulisan-tulisan ya. Di sini garansi 15 bulan untuk unit perangkat dan baterai bawaan. Untuk informasi lebih lanjut dan bla bla, kalian baca ya. Di sini 108 megapiksel super clear kamera, stylus glass sudah, 33 watt, baterainya ini 5000 mAh, layar sudah, MediaTek G91. Oke, ini sudah. Dan yang saya beli itu varian RAM 8, storage-nya 256GB ya. Varian tertingginya. Oke, dan ini sudah saya unboxing karena ya di sini tidak ada WiFi lagi karena ada hal sesuatu, jadi WiFi saya itu langganannya tidak saya lanjut. Jadi ini tadi sudah saya buka dan saya sudah coba-coba dan akan saya tunjukkan juga ya. Untuk tampilan awalnya juga sudah saya screenshot, begitu juga untuk sisa RAM-nya. Di sini nanti akan saya tunjukkan juga untuk gaming testnya, terus kameranya juga akan saya tunjukkan ya. Di sini ada dus kecil yang dimana di dalamnya ini ada SIM ejector. Lalu ini sudah robek aja ya. Terus di sini ada yang namanya panduan pengguna dan garansi, lalu kita diberikan yang namanya soft case. Oke, ini suatu hal yang bagus dan saya singkirkan dulu ya terlebih dahulu. Lalu di sini ada smartphone-nya, ini juga saya singkirkan. Di dalam sini itu ya diberikan charger dan kabel data USB to USB-C ya, 33 watt. Oke, itu dia yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Lalu akan saya lanjut ke smartphone-nya ya. Langsung saja saya buka dan ini stikeran saya lepas dulu ya. Oke, seperti ini dia untuk tampilan awalnya ya. Nanti saya lupa nih warnanya apa, tapi saya suka finishing back covernya ini kayak apa ya, kayak pasir-pasir. Kalian pernah ngeliat gak sih pinggir pantai yang baru kena air laut terus balik lagi kayak ada timbul-timbul seperti itu ya. Ya kurang lebih ini seperti ini saya suka untuk tampilannya. Nah ini kalau saya tekan-tekan kayak seperti ada rongga ya di dalamnya ini. Kayak ya nggak ngerti deh. Kalau impresi saya untuk memegang pertama kali ya ini, ini standar smartphone 1 jutaan ya. Kayak jauh dari ekspektasi saya kira itu akan memberikan yang kesannya ini solid. Ini masih terasa solid, tapi solidnya ini tidak seperti apa yang saya bayangkan ya karena dia menggunakan kaca. Lalu di sini itu frame-nya ini plastik. Di sini ada 3 buah lingkaran. Sudah mulai mengikuti desain-desain ini ya, desain-desain dari Infinix ya. Ini ada kamera utama dan ini satu kamera selanjutnya saya nggak tahu nih fungsinya untuk apa. Di sini LED flash dan ini bagusnya juga ada list
lingkaran kamera ini di atas ada lagi lingkaran warna chrome begitu ya, kayak silver begitu. Oke, dan ini cukup tebal. Kalau saya baca ini tebalnya 8,3 mm. Dan untuk interface-nya sendiri, sayangnya HP ini hanya membawa satu buah speaker saja ya, itu di sisi bawah. Dia bersama dengan tombol USB Type-C, terus mikrofon, terus di sisi kanan ini tombol volume dan power yang dimana sekaligus bisa sebagai sensor sidik jari ya. Responnya juga termasuk kategori cepat dan akurat. Terus di sisi atas ini ada ear blaster sebagai pengganti remote ya, barang-barang elektronik seperti TV, AC dan sebagainya. Di sini ada port jack audio dan di sebelah kiri ini ada SIM tray ya, perlu dicatat juga. Ini SIM tray-nya ini hybrid ya. Jadi kamu harus memilih mau menggunakan 2 nano SIM card bersamaan atau 1 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Jadi ya sesuaikan kamu mau beli varian yang storage-nya berapa ya. Oke, terus saya tunjukkan dulu untuk tampilan awalnya ya. Aduh, itu kenapa sih nggak bisa diem? Nah, untuk tampilan awal itu seperti ini ya. Ketika saya swipe ya seperti ini, dan ini dia bentuk tampilan di dalamnya. Termasuk banyak juga ya khasnya Xiaomi lah ya, dalam arti di sini banyak bloatware ataupun aplikasi-aplikasi yang dalam arti sini saya yakin juga kalian bakalan gak akan menggunakannya ya. Saya swipe, oke, saya swipe lagi, terakhir ya ini. Dan untungnya ya aplikasi-aplikasi seperti ini, Word Trip, terus Tile Fun ini bisa di uninstall ya. Dan untuk RAM pertama kali dinyalakan dan kondisinya ini semua aplikasi bawaan yang bisa di uninstall sudah saya uninstall ya. Tersisa di 4,13 GB, hampir 50% ya. Ya, saya lanjut lagi. Maaf ada suara-suara tetangga yang teriak-teriak anak-anak kak. Ya, kalau sudah jam 11, hampir jam 12 malam. Nah, saya lanjut lagi ya. Ini dia untuk ke pengaturan dulu about phone dan Xiaomi Redmi 13 ini sudah menggunakan sistem operasi paling baru yaitu tampilan terbuka Xiaomi HyperOS dan sudah berjalan di Android 14. Mana dia? OS versionnya Android 14 ya. Sudah 14. Oke. Itu terus untuk saya buka lagi di AIDA 64-nya. Sistemnya tadi ya ini masih sudah tinggal tersisa 3,6. Bluetoothnya masih 4 plus. Terus saya swipe, ini dia resolusi layarnya bagusnya ini ini CPU-nya ya, ataupun chipsetnya nggak ditulis, tapi ini dia untuk CPU fabrikasinya masih 12 nanometer. Saya swipe lagi, ini resolusi layarnya bagusnya di sini Full HD. Terus dia menggunakan panel AMOLED. Kalau saya baca juga ini sudah kacanya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass, tapi tidak diberitahukan generasi keberapa. Saya swipe, baterainya ini 5030 mAh. Sini sudah Androidnya. Dan ini untuk kamera ya, secara default memang untuk kameranya ini 12 megapiksel dan ada berkat fitur ataupun teknologi pixel binding bisa memberikan kualitas foto secara menggunakan kamera 108 megapiksel. Untuk kamera depannya ini 13 megapiksel. Oke. Lalu apalagi yang bisa saya tunjukkan? Oh ya, sebentar di device info, dan ini juga yang bisa menjadi satu kekurangan ya. Kekurangan lainnya, yang pertama tadi speakernya satu, dan yang kedua ini ternyata dia masih menggunakan eMMC ya untuk storage-nya. Lalu memorinya ya kurang lebih sama, ini 3,8 sisanya. Terus ke yang namanya DRM info, biasanya ini sudah Widefine L1 sih. Ya betul, Widefine L1, jadi kamu bisa menikmati konten ataupun streaming film melalui HBO Go, Netflix, ataupun sejenisnya dalam kualitas HD. Dan untuk multitouch-nya ya. Oke, dia support multitouch 10 jari ya dengan kerapatannya 440 dpi. Dan saya akan lanjut lagi ke kameranya ya. Untuk fitur kameranya ya kurang lebih standar aja ya. Di sini ada time lapse, dia itu hanya di 80-30 fps. Lalu di sini ada untuk yang namanya merekam speednya ataupun perekaman time lapse-nya. Terus ada durasi perekaman. Di sini ada apa nih? Oke, ada mode pro-nya ya untuk perekaman video time lapse, hal yang bagus.
Lalu untuk video dia hanya support 1080 30 fps, tidak ada untuk mengaktifkan stabilisasi ataupun IIS. Kenapa lagi nih? Oke, foto terus potret, dan biasanya ini potretnya ini bisa mengatur tingkatan bokeh walaupun selesai motret ya. Terus mode naik ini bisa juga digunakan pada kamera depan. Terus di sini adalah yang namanya 108 megapiksel. Oke, ada lagi nggak sih? Ketika saya ini kan udah ini aja. Oke. Sebentar. Foto. Ya, di sini ada menu-menu lainnya seperti makro. Oke, kamera satunya kamera makro, terus time burst, tilt shift, shutter type, terus frame ini apa watermark, terus timer. Oke, mode pro-nya nggak ada ya. Sebentar, apakah ada yang salah? Setelah saya otak-atik ternyata memang tidak ada mode pro dan slow motion. Ini udah saya swipe di sini, tidak ada apa-apa. Ketika saya swipe ke atas juga ini nggak ada menu yang muncul ya. Buat saya sih sangat disayangkan ya, di HP harganya hampir 2 juta ataupun 2 juta kecil tidak ada mode pro dan slow motion ya. Buat sebagian orang pasti akan membutuhkan sih. Ya, itu. Tapi kalau untuk mengenai kualitas fotonya di kondisi cahaya berlimpah, buat saya ini sudah kategori cukup bagus, detailnya juga cukup dapat. Hanya saja di sini highlightnya ini kayak kurang aja. Jadi kayak memoto objek yang langsung terkena cahaya itu di beberapa bagian itu kameranya ini nggak bisa meng-highlight dengan baik ya, seperti apa yang dilihat mata secara langsung. Begitu juga untuk dynamic range-nya, kadang bagus, kadang benar, kadang salah gitu, kayak nggak enak aja dilihat. Semoga ini bisa diperbaiki Xiaomi melalui update software. Hasil perekaman video kamera belakang Redmi 13, resolusi Full HD 30 frame per second ya. Tidak ada pengaturan mengaktifkan Ultra Steady ya. Jadi kalau mau menggunakan merekam video dari HP ini ya, tangan itu jangan terlalu shaky, jangan terlalu banyak goncangan. Oke, kurang lebih seperti dia untuk perekaman video kamera depan Redmi 13, resolusinya Full HD 30 frame per second, tidak ada untuk mengaktifkan Ultra Steady. Saya coba untuk membelakangi cahaya. Lalu untuk berikutnya nih yang sangat disayangkan, penurunan dari generasi sebelumnya, yaitu Redmi 13 ini tidak ada yang namanya lensa ultrawide ya, 108 megapiksel dan lensa makro ya. Tuh, tapi bagusnya peningkatannya, pengisian baterainya 33 watt yang sebelumnya 18 watt saja. Dan kalau dipasangkan soft case-nya ini, saya suka setiap HP-HP Xiaomi yang memberikan yang dapat soft case bawaan, pasti ini benar-benar merekat banget ya. Benar-benar melindungi smartphone-nya bila tidak sengaja terjatuh ya. Soal perlindungan, HP ini juga sudah support ataupun bersertifikasi IP53 yang dimana dust and water resistant, jadi terkena cipratan air ataupun hujan rintik-rintik masih kategori aman. Dan yang saya suka dari soft case-nya ini, selain benar-benar merekat, dia itu ada juga keamanan untuk melindungi port USB-C dari debu ya. Sini ada penutupnya. Kayak sih saya baru melihat soft case bawaan dari Xiaomi saja yang melakukan hal ini. Dari brand-brand lain saya belum menemukan. Semoga brand lain bisa mengikuti hal ini. Oke, untuk kesimpulan dari saya sih, di harga jual 1.999.000 dan 2,1 jutaan, Redmi 13 ini merupakan smartphone yang tidak bisa saya bilang murah, tidak bisa juga saya bilang mahal. Standar aja. Spesifikasi yang dibawa dengan harga yang ditawarkan ini ya pas aja lah ya. Ini bukan HP yang dikhususkan buat kamu yang ingin kebut-kebutan ya, mencari performa terus bagusnya juga. Walaupun ini termasuk HP murah, Xiaomi menjanjikan akan mendapatkan 2 kali pembaruan Android dan 4 tahun untuk security patch atau pembaruan softwarenya. Ini hal yang bagus, semoga
ini selalu dipertahankan oleh Xiaomi untuk HP-HP mereka di harga 1 jutaan, bahkan yang untuk HP mereka di lebih murah lagi ya. Soal beli atau enggak, ya sebenarnya sih ini balik lagi ke kebutuhan kamu masing-masing. Kalau spesifikasi yang ditawarkan Redmi 13 sudah termasuk mumpuni untuk kebutuhanmu dalam menggunakan smartphone, jelas HP ini menjadi pilihan untuk layak dibeli. Tapi kalau kamu memang mengedepankan sisi performa, kalian bisa mencari ataupun membeli HP-HP dari Transsion Holding. Semuanya itu punya kelebihan dan kekurangan, jadi sesuaikan aja dengan kebutuhanmu ya. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak, dan setelah ini akan saya mencoba bermain game di HP ini ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya supportnya, khususnya buat kalian yang belum subscribe, dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye! Oke, untuk game pertama ini Mobile Legends, dia tuh hanya ada di pengaturannya seperti ini nih ya. High frame rate-nya high, terus grafiknya bisa di ultra. Saya buat di ultra, berarti ini hanya support di frame rate-nya ini 60 fps. Sayangnya di sini saya nggak bisa menunjukkan fps-nya seperti yang sudah saya lakukan, karena nggak tahu nih aplikasinya kayak nggak bisa berjalan di HP Xiaomi ya. Saya agak kesulitan mengaktifkannya itu di HP Xiaomi ya. Oke, ini sudah masuk menit ke 8 ya. Kalau buat saya sih ini sebenarnya kategorinya masih tergolong lancar. Walau saya ngerasa itu kayak apa ya, dibilang smooth banget enggak, kayak ada apa ya, pergerakannya kayak smoothnya tuh kayak melambat gitu loh, kayak agak susah banget saya gini-gininya, gerakin ininya lah intinya. Kayak ada yang salah gini, apa karena memaksakan grafiknya di mentok kanan atau bagaimana, saya juga nggak paham ya. Nanti kan saya coba deh membuat grafiknya ini, saya turunkan lah ya, atau saya coba turunkan sekarang. Dan untuk ini suhunya di sini ya, di belakang sini terasa hangat, itu lebih terasa dibandingkan pada bagian layar. Ini ada momen ini ya, kelihatan ya, terjadi sedikit patah-patah ya. Bisa terlihat ya. Waduh. Oke, terlihat ya, ini agak patah-patah ya. Nah, ini sudah pasti frame drop-nya turun nih. Frame rate-nya turun. Bukan frame drop, maksudnya frame rate-nya turun. Dengar ya, kayak ada suara mesin apa ya, kayak mesin rusak gitu kali ya tadi. Kalau kalian bisa dengar. Nggak tahu juga apakah ini pengaruh, karena saya juga sudah menginstal ada 5 game, sehingga saya ini sudah saya install di sini. Frame-nya turun banget ya. Mainnya ini agak aneh sih ya, kok di gadget ini bisa stabil ya. Apa karena gadgetin bahasnya itu uji cobanya main di Brawl kali ya. Ini 43,5 untuk suhunya ya, main Mobile Legend ya. Itu dia untuk Mobile Legend. Banyak faktor-faktor kemungkinan, entah ini karena mulai hangat jadi terasa seperti itu, atau bisa saya bilang mungkin saya banyak install banyak game ya. Sudah ada 5 saya install di sini. Oke, dan itu game-game termasuk berat juga. Dan faktor atau memang karena G91 ini belum maksimal performanya ya. Kalau memang seperti itu, bisa lah ya diperbaiki Xiaomi melalui update software. Kayaknya sih itu aja ya
yang akan saya coba gamenya. Nanti kedepannya akan saya bahas dengan game-game berikutnya saya mainkan ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.